Biar enggak lari-lari. Ayo, kilo. Sama mulai. Itu di belakang. Bentar. Jesta. Dibantu sama sekarang naik. Cek, 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 cek. Tapi sensitif banget, tidak tahu. Oh iya. Boleh kan? Enggak boleh. Boleh. Duduk, katanya baik. Cek, cek, cek. Satu. Apa? Enggak lah. Iya. Apa? Ya, duduk sini. Ini ada hal. Bertanding. Pasal yang apa ya? Berbobo. Mana? Yang ibadah di kita ibadah. Ayo. Mau duduk sini. Sini, duduk sini. Ayo. Ya. Kan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berkumpul dalam ibadah Jumat Agung hari ketika Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Untuk memulai ibadah ini, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian bagi Dia. Yesus,
hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih, anugerah, dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh layak untuk berada di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah di pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani, terlebih nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami semua yang hadir, kami yang mengikuti ibadah ini boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, jika pada saat ini masih ada jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Engkau sampaikan mereka di tempat ini, supaya kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita lanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu "Ku Kagum Akan Engkau". Kau sungguh indah tiada tanding. Kau sungguh indah tiada tanding. Sungguh
Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran menangkap kebenaran firman Tuhan. Dan juga dalam persiapan hambanya, mari kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian di bukit yang jauh. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri.
beribadah mengenang kematian Tuhan di Golgota 2000 tahun lalu untuk menebus kami semua dosa. Firman-Mu kiranya meneguhkan kami dan menguatkan kami untuk tetap setia mengiring Tuhan dan membuat komitmen untuk kehidupan yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ini bukan hari Minggu, hari Jumat, tetapi disebut Jumat Agung karena hari ini kita merayakan, memperingati hari besar kematian Tuhan untuk menebus kita semua. Langsung saja kita baca Yohanes 19 ayat 30. Yohanes pasal 19 ayat 30. Mari kita baca bersama satu ayat ini. Yohanes 19 ayat 30, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, saya hanya mau sampaikan kata terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum dia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Ini tidak ditemukan di 3 Injil yang lain. Hanya Yohanes yang menulis. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, kata ini berbunyi demikian. Tetelestai. Sudah selesai. Artinya, kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk satu tujuan yang akan mengubah dunia. Karena masalah di bumi sejak Adam jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal 3 akan diselesaikan di Golgota. Paulus berkata, satu orang membawa dosa masuk ke dunia, satu orang juga yang membuat dosa dilenyapkan. Adam pertama membawa dosa, Adam kedua menghapus dosa. Ini uniknya Alkitab kita. Hari ini kita merayakan kematian Tuhan sebagai manusia. Memperingati. Makanya saya lihat ini banyak baju hitam hari ini. Ya, memang untuk masyarakat Indonesia Timur itu biasanya begitu ya. Adek Karin ya, pakai baju hitam. Ini hari kematian. Kalau di daerah kami di Sulawesi Utara itu, wah ini ibadah yang penuh tangisan gitu. Pakai jas. Jalan aja ndak boleh noleh kiri kanan. Dari rumah sampai gereja. Ya kayak itu loh, film horor gitu loh. Nangis. Nanti kalau ditanya, menangis kenapa? Ingat anak saya dirantau. Bukan ingat
penderitaan Kristus di salib. Hari ini saya mau membongkar satu kata ini. Karena kata ini punya 3 pengertian dalam 3 konteks yang berbeda. Sudah selesai. Makna pertama ada di bidang ekonomi. Sudah selesai adalah kata yang dipakai untuk menyelesaikan transaksi utang piutang. Sudah selesai itu artinya utangnya sudah lunas. Kalau Paulus bilang, utang dosa manusia sudah dipaku di Golgota ketika Kristus tersalib. Dosa yang menjadi utang manusia kepada Tuhan dihapus oleh Kristus. Kalau utang sudah lunas, apa masalahnya kan? Sebetulnya Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan membereskan utang dosa manusia. Tidak ada lagi. Kita sudah ditebus. Jadi saya kira saya tidak berani kayak Pak Sigit bilang semua orang sudah berutang gitu. Kalau saya ada mungkin sampai mati tidak berutang gitu. Kalau saya terlahir miskin jadi ya memang penuh utang gitu. Tapi utang kalau udah kebayar itu selesai. Kita bisa jalan tegak gitu ketemu dengan si pemberi utang itu. Sudah dong, selesai. Dosa kita kepada Tuhan diselesaikan oleh Yesus di atas salib. Jadi ini doktrinnya. Kok bisa, Pak? Darah Yesus adalah harga yang pantas. Dosa itu hanya bisa diselesaikan dengan darah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, mereka menyematkan daun arah. Itu untuk berusaha menutupi keberdosaan mereka. Dan waktu Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Ya Tuhan, di sini. Takut dia, malu. Kenapa? Saya bersembunyi. Tuhan bilang ke sini. Aku malu. Kamu makan buah pohon itu. Ini sebuah dialog yang menarik karena Tuhan kan Maha tahu, masa mau nanya lagi. Kalau hakim dunia langsung dihukum. Tapi Tuhan yang penuh kasih sayang itu masih memberi kesempatan untuk Adam dan Hawa menerima anugerahnya. Dengan cara apa? Daun ara yang tersemat di tubuh mereka disuruh lepas, dan Tuhan menyediakan kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu simbol dari dosa yang harus ditutupi oleh darah. Kalau binatang diambil kulitnya harus dibunuh dulu. Itu simbol. Penggenapan sempurnanya ada di Golgota. Masalah dosa tidak ada cara lain.
Upah dosa adalah maut. Itu hafal semua, orang Kristen hafal. Tahu semua. Dan hari ini kita sedang memperingati karya besar Kristus di salib Golgota. Karena kasihnya yang begitu besar, Yohanes 3:16. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, dosa kita dilunasi oleh Juru Selamat Yesus Kristus. Poin 1 ini. Yang kedua, tadi bidang ekonomi. Tetelestai juga dipakai di bidang hukum. Ini kultur, kalau istilahnya itu masa abad pertama itu Yunani Romawi. Jadi Romawi menjadi kekaisaran besar, Yunani juga sudah duluan. Jadi bercampur dua kultur itu, Yunani, Romawi. Hukum mereka juga menggunakan kata ini. Kalau seseorang divonis bebas, tetelestai artinya ketukan palu di pengadilan di mana terdakwa dinyatakan bebas dari hukuman. Ini yang dikatakan Yesus di atas salib. Sudah selesai. Hukumanmu sudah dibebaskan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2 ya. Nanti saya teriak terus, ini harus dibaca. Roma pasal 8 ayat 1 ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sudah selesai. Ini ranah hukumnya. Tadi Pak Listen membuat pendahuluan khotbah ini dengan bagus sebetulnya. Karena beliau tanya, mengapa 3 Injil mengatakan Yesus disalib, tapi Yohanes dikatakan Yesus mati. Ada Yesus disalibkan semua, tapi Yohanes ada tekanan hukuman mati. Karena kematian Kristus memenuhi hukum penyelesaian perkara dosa. Jadi secara hukum Kristus menjalani satu undang-undang di Perjanjian Lama. Upah dosa adalah maut. Mengapa hakim menyatakan bebas? Karena hukumannya sudah dijalani. Bukan karena manusia tidak bersalah, tapi karena Kristus dengan kasih-Nya yang begitu besar mengambil hukuman itu. Dia yang mati, dia yang menderita, dia yang disiksa, dia yang dipasangi mahkota duri, dia yang diludahi, dia yang dicambuk, supaya kita diselamatkan. Tidak ada kasih yang begitu besar, hanya kasih Kristus. Apakah kita masih bisa main-main
dengan anugerah yang Tuhan berikan. Saya 1 bulan lebih, saya hitung 38 hari saya berjalan. Di usia saya 65 tahun. Waktu saya sakit, saya sudah berpikir, selesai hidup saya. Tapi Tuhan masih menyisakan agenda-agenda besar. Bahkan perjalanan kali ini adalah perjalanan yang paling luar biasa. Istri dan anak saya menikmati pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kami berjalan hanya dengan modal tiket kapal dari Surabaya ke Manokwari. Sampai mau berangkat tuh. Tapi Tuhan dalam rencananya tidak pernah gagal. Banyak orang melihat, wah Pak Pendeta bertiga lagi. Banyak duit. Tidak ada, Bapak Ibu. Tiket itu pun yang beli Utok sama Iyo. Bongkar tabungannya. Belum diganti ya, Ma. Nanti kita berdoa menggantinya. Karena saya tidak mau berutang. Dosa saya aja Tuhan lunasi. Apalagi hanya tiket. Ya, pasti Tuhan lunasi. Iman kita itu iman yang semua lini dibereskan. Karya Kristus itu menyelesaikan dari sisi ekonomi, dari sisi hukum. Tidak ada yang tersisa. Tete testai. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita tidak bersalah atau kita sudah menjalani hukuman. Yang menjalani hukuman Kristus. Kita cukup saja menerima Injil keselamatan itu. Kita percaya Injil itu hanya 2. Kristus mati dan bangkit. 1 Korintus 15. Kekristenan itu hanya 2 itu dasarnya. Keyakinan kita kepada Injil, di mana Yesus mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk memberi hidup yang kekal. Tadi saya baru dapat WA dari Ketua Umum, Bapaknya Dek Karin, pagi-pagi. Ada pengurus sinode di foto, lalu tulisan besar sekali, selamat merayakan Paskah. Saya bilang untuk mereka, ini beliau terlalu cepat, Paskahnya hari Minggu, ini hari Jumat Agung. Tapi memang tidak bisa dipisahkannya. Dek Karin tidak perlu lapor ke sana, itu memang satu paket. Banyak sekali orang hari ini mengucapkan selamat Paskah gitu. Paskah hari Minggu, ini Jumat Agung. Jadi cuma kan kita kayaknya Paskah itu menyakitkan, Jumat Agung itu menyakitkan gitu. Membuat kita sedih mengingat kematian Tuhan. Tapi kita harus bersyukur karena peristiwa itulah yang membuat kita bebas dari hukuman. Palu hakim sudah diketuk.
Dalam perjalanan saya 38 hari, banyak hal yang sangat menyenangkan, tapi sebaliknya banyak juga hal yang sangat menyedihkan. Apa yang menyenangkan? Ketika orang memahami kebenaran Injil. Saya seperti melompat berteriak, puji Tuhan, ada jiwa yang diselamatkan. Tapi yang sangat menyedihkan adalah orang Kristen hidup bertahun-tahun tetapi dalam hukuman, tidak berbuah, hidup terseok-seok menderita karena kebodohan. Hari ini biarlah kita belajar. Dosa kita sudah dilunasi. Hukuman kita sudah diakhiri di Golgota. Yesus mati di salib menebus dosa kita secara utuh. Dosa sebelum hari ini dan dosa setelah hari ini sampai kita mati, semua sudah ditebus oleh Yesus. Ini bahaya. Dan sampai ada anak-anakku yang masih muda pikir, wah kalau gitu bebas ya kita. Salah lagi itu. Kalau berpikir begitu datang PA hari Rabu. Itu saya jelaskan tadi. Kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa karena Yesus yang mengambilnya. Dia yang merelakan dirinya mati di Golgota. Jadi itu hal yang kedua, aspek kedua. Aspek yang ketiga, tetelestai dipakai di bidang militer. Jadi ekonomi, hukum, militer. Ini bagus sekali karena lagi perang di Iran. Tetelestai di bidang militer artinya apa? Perang sudah berakhir. Paulus dalam Roma pasal 7 mengatakan bahwa manusia selama hidupnya berjuang, berperang dengan dosa dan tidak pernah menang. Manusia secara natural tidak pernah menang melawan dosa. Makanya di Roma 7 itu dia bilang, dalam hatiku aku mau berbuat baik, tapi yang terjadi adalah yang jahat. Dosa yang menang. Waktu saya bicara pelayanan di Siau dengan para hamba-hamba Tuhan di sana, saya menjelaskan itu dan ada satu bapak, dia mau bertanya tapi disimpan. Sudah selesai baru dia tanya, Pak Pendeta, saya ada pertanyaan tadi. Kenapa tidak nanya tadi? Pertanyaannya soalnya tidak enak. Ya tidak enaknya gimana? Bagaimana dengan ayat yang berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Bagaimana jawabnya, Pak? Pertanyaanmu beda konteks. Roh penurut daging lemah itu di Getsemani, Mas. Sebelum Yesus mati. Yang kita bahas hari ini adalah panggilan melayani Tuhan. Panggilan yang sifatnya personal, permanen, dan proklamasi. Perang dosa dimulai dari Adam. Genderang perang. Masih ingat Kejadian 3 ayat 15? Aku akan mengadakan permusuhan
antara engkau dan perempuan ini. Itu kutuk kepada iblis. Dan perang itu sampai saat ini. Lihat Timur Tengah. Akarnya di situ. Hanya Alkitab yang bisa menjawab. Dan untuk menghentikan perang hanya satu. Darah Yesus. Bapak Ibu tahu iblis takut dengan apa? Apa ya? Kalau orang Manokwari setiap bicara apa? Suanggi ya. Berat itu ya. Tidak ada obat itu gitu. Kalau orang kita di Sulawesi Utara, Mami itu pasti tahu. Udah bicara goraka. Tahu ya, Mami? Goraka. No. Goraka itu jahe. Jadi sakit apapun obatnya jahe. Jahe dibacain mantra. Apa ya, mantra itu biasanya gak tahu juga, saya belum pernah belajar mantra, jadi baru disembur gitu. Katanya obatnya itu. Bukan. Iblis hanya takut satu hal. Darah Kristus. Karena dia kalah di situ. Ketika dia berkata sudah selesai, dosa dikalahkan, iblis juga dihancurkan. Kepalanya si ular itu diinjak, diremukkan. Itu sebabnya saya bilang sangat sedih. Ketika melihat orang Kristen hidup terlunta-lunta, terseok-seok, kalah oleh dosa. Itu terbalik rumusnya. Ini bukan kita membanggakan diri kita, tetapi Alkitab menulis seperti itu. Kitab Roma, Paulus menulis, kamu lebih dari seorang pemenang. Pemenang peperangan dengan dosa. Jadi kalau orang berdosa kan ada cara membela diri. Bagaimana orang terpaksa, terjepit, terjepit kelek gitu ya. Kalau orang benar-benar ada di dalam naungan anugerah kasih sayang Tuhan, dosa dikalahkan. Karena Kristus sudah mengalahkannya. Biarlah dengan perayaan ini kita memperingati pengorbanan terbesar sepanjang sejarah manusia. Orang yang mati tanpa salah, tanpa dosa. Tapi untuk menebus orang yang lain. Kita di sini. Biarlah kita memegang itu. Utang kita lunas. Ini bukan utang di Indomaret ya. Bukan kredit di BRI ya, bukan. Ini dosa. Mestinya lebih berat dari itu. Tuhan bebaskan. Kita juga secara hukum bukan lagi terdakwa. Kita adalah manusia merdeka. Palu hakim sudah diketuk. Tetelestai. Kamu dibebaskan. Dan yang ketiga, tidak ada lagi perang. Dalam hidup kita, yang ada adalah kemenangan. Kalau ada masalah yang datang, hadapilah. Dengan Kristus kita pasti menang. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya kami semua diberkati. Dan biarlah kami
berjalan ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Kristus di depan kami membawa panji kemenangan untuk menjadi patokan dalam hidup kami, kemana kami harus melangkah. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Dan kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta 2 orang untuk membantu saya membagikan roti dan anggur. Mari berdiri di depan. Mari kita menyanyikan satu lagu sambil bentar Mas. Ya. Ini firman Tuhan yang menjadi dasar perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sambil roti dan anggur dijalankan, Bapak Ibu silakan mengambil dan dipegang. Jangan dulu dimakan karena nanti kita makan bersama-sama. Ke sebelah situ. Ini. Ya. Ke sebelah sana. Ini tolong dibuka. Nah, Mas Nelson yang di sebelah sini. Saya harap semua mengambil roti dan anggur. Salib
dari salibnya sambil berdiri. Terima kasih. Kita pegang roti di tangan kanan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pegang cawan dengan kanan kita. Roti adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan anggur adalah darah Kristus yang mengalir. Mari kita minum bersama. Salibnya, salibnya. Yang bertugas silakan dikumpulkan. Mohon kesediaan Ibu Nora. Bersyukur. Berjamaah. Tuhan Yesus, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pengorbananmu di kayu salib, sehingga kami semua Tuhan boleh Engkau selamatkan dan kami boleh bersuka cita bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat itu Tuhan, kami boleh mengenang kembali penderitaan Yesus di kayu salib. Tercurah darah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Tanpa pengorbanan-Mu, hidup kami sia-sia. Karena kami tahu kami adalah manusia yang berdosa. Karena kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pada saat itu Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, hidup kami senantiasa memurniakan nama Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadikan berkat sesama kami, terlebih bagi Tuhan. Kami boleh memuliakan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja akan menolong kami,
memimpin kami, setiap langkah hidup kami. Biarlah Engkau senantiasa mengawali kami, dan kami boleh hidup di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadikan terang dan karang di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kemudian Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke syafaat. Sebelumnya kepada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dipersilahkan selagi kita menyanyikan pujian. Tak terukur kasih. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami saat ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh memuji muliakan nama-Mu, bahkan kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Di hari ini ya Yesus, kami memperingati hari kematian-Mu di kayu salib untuk menebus
menebus dosa-dosa kami umat manusia. Harusnya kami yang dihukum, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sehingga Mu menggantikan kami, menebus kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga mengucap syukur khususnya untuk hamba-Mu Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami, yang menjadi berkat untuk kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, khususnya untuk hamba-Mu Bapak Pendeta boleh kembali di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk beberapa saat dalam tugas pelayanannya, baik di Sorong, di Manado, di Siau. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kesempatan yang indah boleh kembali di tempat ini bersama-sama dengan kami, menjadi berkat untuk kami khususnya di saat ini, melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, khususnya hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan ya Tuhan untuk lembaga GPKA ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, baik yang ada di Manado, yang ada di Sorong, yang ada di Ciledug, yang di Jogja, bahkan seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya dimanapun Tuhan tempatkan menjadi berkat, supaya semakin banyak jiwa yang dimenangkan dalam setiap tugas pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman-Mu melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua jemaat-Mu, khususnya saat ini ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan kami ya Tuhan Yesus, segala keberadaan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga tidak lupa ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati para pemimpin bangsa kami, supaya boleh menjalankan pemerintahan dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan keamanan, ketentraman untuk bangsa kami ini, terlebih di hari ini ya Tuhan, di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia yang sedang memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap ibadah mereka ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami juga untuk berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur di mana kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan kami, supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk lingkungan di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami, supaya kami menjadi berkat untuk mereka. Berkati juga ya Tuhan, khususnya untuk Bapak Polisi yang sudah menjaga tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah ini. Sebagai pujian penutup, mari kembali kita memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan berbagi berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya
saudara terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat, penghiburan, pertolongan, kekuatan dan pembelaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Karena dalam khotbah tadi saya tidak sempat menyampaikan ucapan terima kasih untuk doa Bapak Ibu sekalian sehingga kami bisa kembali dan sangat banyak pengalaman yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam pelayanan dalam satu trip ini. Saya sangat bersyukur. Walaupun pasti ada juga hal-hal yang lain, tapi itu tidak sebanding. Jadi ada kesusahan, tapi sebentar saja. Kalau di waktu itu dikatakan kesusahanmu hanya 10 hari saja. Jadi itu untuk gereja di Wahyu. Kalau jalanan yang sangat kayak saya pakai istilah kaya sekali, bukan duitnya tapi pengalamannya yang banyak sekali. Jadi saya tanya ke Mas Nelson, beliau tanya kami di Manokwari sudah sampai mana? Saya bilang sampai di Mansel, di Round City. Lalu saya tanya, biasanya Mas Nelson kalau Manokwari ke Mansel berapa jam? Nah itu jauh Bapak, bisa 3 sampai 4 jam. Iya, jalannya saya bilang beloknya bukan L, tapi U terus naik turun. Lalu kami sudah di sana. Berapa orang? Kami berempat dengan Pak Peter dari Sorong. Menurut berapa jam? 1,5 jam. Karena beliau kaget menyetir, nggak ada yang ketemu. Kosong saja di depan, tidak ada. Dari disalib tidak ada, juga yang menyalib tidak ada. Jadi kita sendirian di jalan. Ini namanya Papua ya. Belum banyak orang di sana, jadi kalau kita di sini sudah sempit, kita pindah ke sana aja ya. Jadi itu pengalaman yang unik. Kami makan di Oransvari ya. Wah ini beliau ketawa-ketawa. Memang ada pengalaman di situ pasti ya, Oransvari. Lalu saya bilang kita ingin makannya bukan ikan, udah ini dengan ikan. Jadi ada satu rumah makan namanya Rumah Makan Mangga 2. Wah ini pasti dari Jakarta. Kita masuk, ada soto, ada makanan Jawa, ada apa yang ayam bakar, dan orang langsung yang punya langsung bicara bahasa Jawa dengan ibu. Orang Kerobokan, tapi lahir di Oransvari. Karena tahun 72 bapak ibunya transmigrasi. Terus kami tanya, kenapa nama rumah makannya Mangga 2? Dia tunjuk, itu bapak di depan ada 2 pohon mangga.
Saya kira dari Jakarta ternyata ada 2. Mohon maaf. Iya, mungkin ada kelapa 2, ada kelapa 2. Baik, nanti kita cerita, tapi intinya saya mau sampaikan ucapan terima kasih. Sekarang tanpa dukungan doa Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang masih muda tapi penuh semangat, ya, mari kita terus ikut Tuhan dan berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena Dia pasti memberikan kepada kita banyak pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita pikirkan. Saya tadi sampai bilang ke Uto Yo itu kan sudah, karena kami tahun 2008 naik kapal ke Manado, jadi mereka bilang itu pengungsian. Penuh sekali. Tapi sekarang saya akui pemerintah sekarang bagus. Jadi kami seperti di perjalanan wisata gitu. Semua sesuai dengan nomor tempat tidur dan menarik sekali. Tidak pernah terlambat. Jadi selalu berangkat tepat waktu. Masuk itu lebih awal 1 jam. Mungkin karena tenang, tidak ada ombak. Makanya Om Yansen kok langganan ke Jayapura. Kita cuma sampai Manokwari. Om Yansen naik kapal apa? Kapal Solo? Cirebon. Ya, enak sekali. Saya berdoa supaya jemaat ini kita bisa jalan sama-sama gitu. Hari waktu kalau anak-anakku liburan aja lah, kita walaupun udah tua masih ingin jalan ya, listen. Apalagi kalau dalam pelayanan, saya kira itu Tuhan atur semua. Karena rencana di PKI ada dulu namanya kongres wanita, kongres pria, kongres pemuda. Sekarang digabung, diubah namanya. Temu nasional. Saya baru dengar itu istilah itu. Ya, itu dilaksanakan di Run City ya. Makanya kami kemarin ke sana mengecek tempatnya itu. Karena ada alumni dari sini yang sangat besar di sana. Namanya Pendeta Sony Tobon Siba. Ya, Sony ya. Temannya Mas Karan. Dia menangis saja ketemu kami karena dia tidak tahu saya sama Ibu Ada. Dikira cuma kakak sama Kak Peter. Dia menangis. Ya, soalnya mungkin tidak enak kan, tidak siap apa gitu. Tapi saya senang. Rumahnya dekat kantor bupati di Run City. Dan kami tanya, semua orang di sana tahu. Apa karena dia badannya besar? Sorry teman sih, dia melayani di sana. Saya tanya, sebenarnya tujuan kami di sana karena ada aliran Siam Kids itu yang sangat ini di sana. Saya bilang itu sebuah kekeliruan. Sampai di Sorong saya bilang, kalau ada orang Siam Kids di sini saya ingin ketemu. Kita buka forum, mari kita berdoa. Itu 2 hal yang tidak bisa disamakan. Sion itu PL, Kids itu anak-anak Tuhan di Perjanjian Baru. Bagaimana kita mau gabung di gado-gado, mau di blender, tidak bisa. Jadi itu istilah yang salah. Dan anak-anakku saya kasih tahu jangan itu salah. Saya bisa bertanggung. Jadi kalau kita mau ke Israel, mau mendukung Israel dalam doa, oke, silakan. Apalagi sekarang dalam perangnya. Jangan ikut negeri Konoha. Dan api hancur katanya gitu. Ya, saya kira nanti kita cerita. Pokoknya terima kasih doanya dan kami sudah berjalan begitu panjang, jauh. Saya habis suara saya pas sampai di Siau karena mereka buat acara setiap hari.
khotbah, diskusi, konseling. Jadi tinggal nafas. Saya pikir ini hari ini saya nggak keluar suara saya, puji Tuhan. Sudah mulai tadi malam saya agak berkurang ya. Istri saya kalau tidur jauh, karena kalau saya batuk itu kencang sekali. Saya bilang ini lama-lama bisa pisah ranjang kalau begitu. Kalau batuk saya nggak sembuh. Tapi puji Tuhan ini sudah baik, sudah sembuh. Jangan lupa hari Minggu kita ibadah Paskah. Itu juga spesial, bukan minggu biasa. Kita merayakan kebangkitan Tuhan yang membawa kemenangan bagi kita. Selamat Hari Jumat Agung.